Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Polresta Tidore melaksanakan sholat gaib sebagai bentuk doa dan kepedulian untuk para korban bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin 1 Desember 2025 bertempat di Masjid Barat Taqwa Polresta Tidore. Polresta Tidore menggelar sholat gaib sebagai bentuk doa dan kepedulian kepada korban bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sholat gaib dipimpin oleh Kasat Binmas Polresta Tidore AKP Sulaiman Fatah dan diikuti oleh Kapolresta Tidore AKBP Heru Budiharto, para pejabat utama Polresta Tidore, serta seluruh personel Polresta Tidore. Kapolresta Tidore AKBP Heru Budiharto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan empati Polresta Tidore terhadap masyarakat di wilayah terdampak bencana. Selain mendoakan para korban, Kapolresta juga mengajak seluruh personel serta masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana, mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Kepulauan Riau menyatakan komitmen dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Dukungan ini ditujukan melalui kampanye 24 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2025 yang digelar di Kota Batam. Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, Polda Kepulauan Riau mengikuti kampanye 24 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak Kota Batam. Kegiatan ini berlangsung di Aula Sekolah Yosudarso Batam pada Jumat 29 November 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan. Turut hadir Wakapolda Kepri Brigjen Pol Polanomo Wibowo, serta perwakilan Pemda, tokoh agama, dan lembaga sosial dan para aktivis. Dalam sambutannya, Kapolda Kepri yang diwakili oleh Wakapolda menegaskan pentingnya kolaborasi dalam penanganan kekerasan. Menurutnya, gerakan melindungi perempuan dan anak harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Kegiatan ini mengusung tema Kita Punya Andil Kembalikan Ruang Aman. Semua yang hadir diingatkan bahwa kekerasan masih terus terjadi dalam berbagai bentuk. Upaya preventif penegakan hukum dan pemulihan korban perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Wakapolda menyampaikan bahwa Polda Kepri terus meningkatkan kompetensi personel, mempercepat penanganan kasus dan menguatkan sinergi institusi dalam perlindungan perempuan dan anak. Sementara itu, Wakil Menteri PP-PPA mengingatkan waspada terhadap modus TPPO yang semakin bervariasi, termasuk penipuan digital dan iming-iming pekerjaan. Tahu kan sebenarnya apa yang menyebabkan karena ya kalau kita lihat dari awal ini kan sebenarnya ujungnya mereka hanya ingin mencari peluang pekerjaan. Nah, karena sistem-sistem prosedural itu lebih banyak, dan itu akhirnya yang membuat tidak adanya perlindungan terhadap pekerjanya. Ketika mereka bekerja, mereka tidak tahu sebenarnya asosiasi tersertifikasi atau tidak, atau misalnya dari tempat yang memberi kerja itu siapa, dengan bekerja sama dengan BUMN itu, dengan Balai Tenaga Kerja. Nah, ini juga dengan provinsi dan juga balai yang ada di Kepri ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah way out ya, membuat sistem prosedural dan sistem yang transparan tentunya ya, bagaimana membuat solusi untuk memperguna para pekerja migran. Dan kita berharap dari Safe Migran ini juga menjadi ujung tombak di mana kalau kita menemukan PJTKI atau P3MI yang memang sudah ada alur tidak benarnya, itu diharapkan melaporkan, karena antara pihak kepolisian dan juga kita semua sudah satu, karena kita punya sudah satu yang namanya gugus tugas TPPO ya. Jadi diharapkan ini menjadi awal kita bergerak bersama dari hilir, tapi tentu kita mempersiapkan sistem prosedural yang baik untuk hulunya. Veronika Tan juga mengajak masyarakat untuk tidak diam terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar.
Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak adalah fondasi membangun generasi yang lebih kuat dan bermartabat. Melalui kampanye ini, Polda Kepri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan Kepri sebagai ruang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Satprimo Polda Metro Jaya kembali menggelar kegiatan bakti sosial dalam program Jumat Peduli. Kegiatan ini digelar sebagai wujud kepedulian dan pengabdian Korps Brimob untuk masyarakat. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ibtu Ines, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan salam presisi. Satprimo Polda Metro Jaya kembali menggelar kegiatan bakti sosial dalam program Jumat Peduli di Kampung Gasong, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Program ini merupakan bagian dari Jumat Peduli yang rutin digelar. Dalam kegiatan ini, Brimob menyalurkan bantuan beras sebanyak 5 kg untuk 121 kepala keluarga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kegiatan Jumat Peduli dipimpin langsung oleh Kabak Ops Satprimo Polda Metro Jaya dan kegiatan berlangsung pada Jumat sore dan dilaksanakan dengan tertib. Proses distribusi bantuan melibatkan perangkat kelurahan, pengurus RT RW serta tokoh masyarakat. Sinergi ini memastikan bantuan tepat dengan sasaran dan diterima dengan baik oleh warga. Dan Satprimo Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Marianto menyatakan bahwa kegiatan sosial menjadi komitmen Brimob untuk terus hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, Brimob tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, namun juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Brimob Polda Metro Jaya berharap program ini dapat meningkatkan kedermawanan, kepedulian, dan hubungan harmonis antara Polri dengan masyarakat. Kegiatan semacam ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah. Dan lewat program Jumat Peduli, Brimob mengajak masyarakat untuk terus menjaga kelompoknya dan mendorong solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV.